Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ranwar Pananugrah dari program studi PGSD Penjas dengan NIM 2301450. Seperti sebelum-sebelumnya, di sini juga saya mendapat tugas tambahan dari kegiatan LKM kemarin atau dari kegiatan latihan kepemimpinan mahasiswa kemarin. Dan di sini saya mendapat tugas yaitu kilas balik dinamika gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Kilas balik dinamika gerakan mahasiswa seperti ya flashback tentang gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Gerakan mahasiswa di sini juga saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit teman-teman. Sebelumnya, gerakan mahasiswa juga memiliki sejarah panjang yang beragam di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, gitu. Jadi mahasiswa itu emang memiliki sejarah-sejarahnya tersendiri di berbagai macam negara, termasuknya di negara kita tersendiri. Dan dari negara kita tersendiri tuh yang pertama ada dari era kolonial. Kalau tidak salah tuh era kolonial tuh dari tahun 1920 kurang lebihnya hingga tahun 1940. Nah, pada masa itu tuh gerakan mahasiswa di Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Jadi pada saat itu mahasiswa itu bukan tentang hanya belajar ataupun tentang seperti sekarang itu memainkan laptop atau misalkan belajar dengan nyaman dan aman, fasilitas terjangkau atau hal lain dan hal sebagainya gitu. Jadi mahasiswa pada zaman tersebut memang benar-benar penuh perjuangan. Yang pertama dari perjuangan bagaimana cara dia belajar, terus perjuangan untuk melawan kolonialisme itu tersendiri. Nah, organisasi seperti Himpunan Indonesia pun atau yang sering kita sebut sebagai PI, Perhimpunan Indonesia di Belanda, yang didirikan oleh para mahasiswa Indonesia untuk memainkan peran penting dalam mempromosikan ide-ide nasionalisme dan kemerdekaan. Jadi mahasiswa pada masa itu tuh membuat organisasi PI yang ada di Belanda untuk memainkan peran dan mempromosikan ide-ide. Jadi ibaratnya dia mewadahi untuk semua mahasiswa memberikan masukan atau ide di dalam wadah tersebut gitu. Nah, selanjutnya juga ada Orde Lama. Orde Lama tuh kisaran tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, setelah kemerdekaan itu gerakan mahasiswa terlibat dalam berbagai isu. Nah, banyak banget ya teman-teman permasalahan-permasalahan yang didapati oleh mahasiswa. Makanya dari itu setiap mahasiswa itu harus mempunyai pikiran atau misalkan pendapat yang kritis yang sesuai dengan apa dasar dari perbuatan mereka. Di sini juga terdapat berbagai isu yang dari mulai isu nasional, termasuk juga masalah-masalah terkait masalah sosial, politik, dan ekonomi. Nah, yang teman-teman tahu kan mahasiswa itu adalah gerakan atau misalkan penggerak dari setiap masyarakat untuk bisa melawan ketidakbenaran yang ada dalam negara tersebut. Nah, dan mahasiswa juga berperan penting dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi ataupun menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada masyarakat kepada pihak yang lebih tinggi atau lebih berwajib gitu untuk menangani masalah tersebut. Terus juga mahasiswa juga sering berenggang atau misalkan sering ada gesekan dengan pemerintah terhadap suara atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Makanya dari itu setiap mahasiswa memiliki hak atau memiliki kemampuan untuk mendobrak suara atau menyampaikan suara
aspirasi dari rakyat tersendiri gitu. Nah, dari tahun ke tahun ataupun melanjut kepada tahun selanjutnya, mahasiswa juga memainkan peran atau memainkan kunci. Nah, jadi mahasiswa itu menjadi kunci atau peranan penting dalam gerakan anti PKI yang mengarah pada jatuhnya Presiden Soekarno kala itu dan naiknya Presiden Soeharto pada masa itu. Jadi mahasiswa itu juga menjadi peran penting atau menjadi kunci bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara seperti tadi menyampaikan aspirasi ataupun argumen-argumen yang lain. Nah, setelah masa Orde Baru, berlanjut ke masa Orde Baru gitu maksudnya teman-teman. Pada awal Orde Baru, mahasiswa mendukung pemerintah baru yang menjanjikan stabilitas dan pembangunan. Namun segera setelah itu mereka mulai mengkritik otoritas dan korupsi di bawah rezim Soeharto. Jadi mahasiswa itu tidak hanya tentang bagaimana kita belajar atau lain sebagainya, kita juga harus mengerti apakah kedepannya ataupun alur pemerintahan kita ini seperti apa dan bagaimana gitu kan. Jadi mahasiswa di sini pun menentang keras dalam aksi atau hal korupsi yang terjadi pada kala itu. Gerakan mahasiswa semakin ditekan oleh pemerintah tetapi tetap melakukan aksi-aksi protes. Nah, jadi kala itu tuh mahasiswa emang tetap ditekan oleh pemerintah seperti saat sekarang juga, seperti terjadinya demo, kita kan ditekan oleh pemerintah untuk tidak bisa menyampaikan suara-suara yang ada di dalam hati kita gitu, ataupun unek-unek yang ada di dalam hati kita pada pemerintahan. Sama halnya seperti zaman 80-an. Jadi pada saat itu mahasiswa juga ditekan oleh pemerintah mengenai isu HAM dan hak demokratis. Terus puncak gerakan mahasiswa terjadi pada tahun 1998 ketika mereka berhasil memobilisasi massa untuk menggulingkan kepemimpinan Soeharto melalui gerakan demokrasi besar-besaran. Nah, sampai di sini juga teman-teman mungkin sudah mulai paham atau merasakan bahwa misalkan peran mahasiswa itu bukan hanya untuk belajar saja. Peran mahasiswa itu bukan hanya untuk sekedar mengetahui pengetahuan yang ada di dalam kampus, melainkan seorang mahasiswa itu harus dapat melihat dari berbagai sudut, harus dapat melihat dari berbagai arah, berbagai macam, dan berbagai masalah yang terjadi, baik itu di dalam maupun di luar. Contoh kecilnya masalah di kampus, atau contoh besarnya masalah yang ada di luar kampus gitu teman-teman. Nah, pada awal masa reformasi juga gerakan mahasiswa berfokus pada reformasi politik, termasuk pergerakan demokrasi yang mengecam keras atau misalkan anti dalam berkorupsi dan desentralisasi kekuasaan. Nah, berlanjut ke gerakan mahasiswa memulai kembali menonjol dengan mengangkat isu-isu seperti kenaikan biaya pendidikan, kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil, serta berbagai isu lingkungan dan sosial. Nah, dari isu ini kita dapat menyampaikan bahwa misalkan gerakan mahasiswa itu merujuk kepada nilai kenaikan biaya pendidikan, seperti yang teman-teman sekarang ketahui bahwa biaya pendidikan itu sekarang tidak murah, dan biaya pendidikan itu tidak hanya bisa dibayar 100-200 ribu, bahkan biaya pendidikan sekarang itu harganya makin melonjak. Dikarenakan itulah sekarang banyak terjadi mahasiswa yang melakukan aksi demo ataupun aksi besar-besaran yang lainnya.